Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairana dengan NIM A01190006 kelas Agribisnis A 2019. Di momen kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas mini proyek mata kuliah kokurikuler, yaitu tentang dengan tema peranku bagi bangsa dan negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas saya ini dengan problem atau masalah yang saya angkat di sini, yaitu tentang zero waste dalam bahasa Inggris, yang berarti nol sampah, seperti itu. Sebagian orang telah mendengar atau telah tidak asing dengan dua kata ini, yakni dalam bahasa Inggris yang berarti nol sampah. Yang kita ketahui bersama, permasalahan sampah di Indonesia tak pernah ada habis-habisnya. Pasalnya, masyarakat Indonesia yang sebenarnya mengerti dan tahu akan dampak sampah terhadap lingkungan, tetapi tidak memberikan gerakan agar permasalahan sampah ini dapat berkurang, seperti itu. Dan kemudian permasalahan sampah ini merupakan permasalahan yang sulit terselesaikan. Mengapa? Karena kebiasaan dari masyarakat itu sendiri yang sulit untuk diubah karena dampaknya mengenai sisi kehidupan, sehingga diperlukan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Adapun jenis sampah yang terbanyak terbuang ke lautan setiap tahunnya dalam kelompok konservasi lautan Ocean Conservancy di Washington DC mengungkap bahwa sampah paling banyak ditemukan di lautan adalah puntung rokok. Sejak mengumpulkan sampah pada tahun 1986, kelompok tersebut telah mengumpulkan 60 juta puntung rokok hanya di sekitar Washington DC, hanya di pantai sekitar Washington DC. Adapun menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengatakan bahwa kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan dilakukan oleh jutaan orang. Dan tahu nggak sih, perokok tuh berasumsi bahwa penyaring rokok tersebut terbuat dari bahan yang bisa terbiodegrasi atau bisa diolah. Dan filter rokok yang terbuat dari selulosa asetat, di mana jenis plastik ini membutuhkan sekitar 1 dekade untuk bisa terurai. Nah, yang kedua yang paling banyak juga yaitu tutup botol minuman yang sebanyak 13,5 juta. Kemudian ada gelas, piring, sendok, garpu, pisau, itu ada sebanyak kurang lebih 10,2 juta. Selanjutnya ada botol plastik sebanyak 9,5 juta, kaleng minuman sebanyak 6,5 juta. Dan yang terakhir adalah sedotan plastik. Data World Bank 2018 menyebut bahwa sampah sedotan plastik termasuk ke dalam sampah terbanyak yang ada di Indonesia. Organisasi DCA, Direct Clean Action, menyebut bahwa sedotan plastik di Indonesia mencapai lebih dari 93,2 juta per hari. Untuk diketahui, sedotan plastik membutuhkan selama 500 tahun untuk bisa terurai secara alami. Oke, selanjutnya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menilai persoalan sampah sudah meresahkan. Indonesia bahkan masuk dalam peringkat kedua dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut setelah Tiongkok. Hal itu berkaitan dengan data dari KLHK yang menyebut plastik hasil dari 100 toko atau anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Kemudian selanjutnya yaitu adapun yang dibutuhkan dalam permasalahan ini tentunya peran masyarakat itu sendiri. Adapun di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu try it atau coba untuk mulai mengurangi penggunaan plastik. Kemudian yang kedua itu do it atau lakukan, menggunakan tas belanja non plastik ketika pergi ke swalayan atau pasar, agar kita bisa mengurangi sampah plastik dan termasuk ke dalamnya itu kresek atau plastik. Yang ketiga yaitu
big goal zero waste ya merupakan keinginan kita semua agar negara kita ini bisa bersih. Dalam mewujudkan masyarakat bersih, udara bersih, tentu ini akan membuat kenyamanan bagi kita dalam beraktivitas sehari-harinya. Kemudian yang poin 4, don't do that. Jangan membuang sampah sembarang ke tempat yang sebenarnya bukan untuk membuang sampah. Kemudian ada resolve. Plastik dapat kita daur ulang, dapat kita buat sesuatu karya yang bisa menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi agar ini menjadi salah satu cara kita agar kita bisa mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya itu cara penyelesaian atau solusi yang bisa kita berikan dalam mengurangi sampah. Yang pertama yang sangat dibutuhkan tentunya pembuatan bank sampah. Kemudian ketika keluar kita bisa membawa tumbler atau botol minuman sehingga kita bisa mengurangi sampah plastik dari air minum, botol minum kemasan yang dijual di pasaran. Kemudian membawa kantong belanja ketika berbelanja ke pasar. Kemudian selanjutnya itu tidak menggunakan atau mengurangi sedotan plastik. Kemudian ada alat cukur dari plastik. Dan selanjutnya itu kita bisa melakukan solusi yang bisa kita berikan yaitu dengan cara melakukan daur ulang sampah. Selanjutnya 5 solusi yang kita bisa memberikan agar sampah bisa berkurang setiap harinya sehingga zero waste bisa kita wujudkan bersama. Yang pertama yaitu reuse. Poin pertama yaitu penggunaan kembali sesuai dengan fungsi sebelumnya atau dengan fungsi yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu reduce, pengurangan penggunaan material-material atau bahan yang dapat menghasilkan limbah plastik. Yang ketiga, recycle, kita bisa mendaur ulang sampah plastik agar bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang bernilai jual tinggi. Kemudian reuse, menolak penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian yang terakhir, rot, membusukkan limbah organik yang bisa kita gunakan menjadi pupuk dan lain-lain. Oke, next. Adapun salah satu quotes yang terkenal itu mengatakan apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia berlaku seperti samudera yang menampung sampah-sampah, yaitu dari Emma Ainun Nadjib. Kemudian yang terakhir, harapan kedepannya tentu semoga zero waste kita bisa lakukan dengan baik sehingga nol sampah bisa terwujud di Indonesia, yang bisa mewariskan di Indonesia sehingga kita bisa mewariskan lingkungan bersih dan sehat kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Adapun zero waste ini akan saya lakukan di Dusun Ujung, Kelurahan Pepang, Kecamatan Campelagian, Kabupaten Polewali Mandar, di mana yang saya ketahui dan saya adalah salah satu masyarakat yang tinggal di sana. Saya ingin memberikan atau mewujudkan masyarakat bersih dengan melakukan pembersihan dari sampah-sampah plastik, sampah-sampah yang sulit terurai, sehingga kita bisa melakukan cara-cara penyelesaian yang telah saya jelaskan tadi. Tentunya ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi sedikit demi sedikit kita bisa lakukan agar ini bisa terwujud dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.